Halo, hari ini aku akan ngajak kalian untuk berkeliling ke semua negara. Hari ini kita akan belajar tentang hubungan antar negara. Yang pastinya di sini kita akan membahas hubungan negara-negara mana saja yang memiliki kerjasama hubungan dengan negara Indonesia. Nah, kenapa harus ada hubungan antar negara? Pertanyaan ini selalu dipertanyakan oleh seluruh kalangan pelajar, dari mulai siswa maupun sampai mahasiswa. Di sini aku akan bahas satu, manfaat hubungan antar negara. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi sendiri. Contoh, Indonesia membutuhkan kendaraan dan mesin dari Jepang. Yang kedua, adanya pertukaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Contoh, kerjasama antar perusahaan, universitas, dan pasar. Jadi saat ini Indonesia sudah bekerja sama dengan universitas dan perusahaan agar masyarakat Indonesia dapat melanjutkan pendidikannya di luar negeri. Lalu selanjutnya, di sini ada contoh hubungan antar negara. Yang pertama ada perdagangan antar negara. Nah, ini ada dua contoh. Yang pertama ada ekspor. Ekspor adalah penjualan atau pengiriman barang dari dalam negeri menuju ke luar negeri. Contohnya, Indonesia punya beras dan akan dikirim ke Jepang. Nah, itu berarti bisa dinamakan dengan ekspor. Lalu ada impor, yaitu pembelian atau pengiriman barang dari luar negeri menuju ke dalam negeri. Contohnya, Indonesia membeli mesin dari negara Jepang. Jepang akan mengirimkan mesin itu ke dalam Indonesia. Baik, kita lanjut ke contoh barang impor ya. Kalau kalian lihat pada kemasan atau barang elektronik, pastinya selalu ada bacaan made in China, made in Japan, made in Malaysia, made in Vietnam. Nah, jika kalian menemukan gambar ini, berarti itu terdalam barang ekspor. Kita lanjut lagi. Kenapa bisa terjadi perdagangan antar negara ya? Kenapa ya? Nah, di PPT ini, di slide selanjutnya, kita akan membahas terjadinya perdagangan antar negara. Terjadinya perdagangan antar negara karena dipengaruhi oleh adanya globalisasi. Udah nggak asing lagi kan mendengar kata globalisasi? Globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia melalui interaksi antar negara di berbagai bidang seperti ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Kita lanjut lagi. Faktor-faktor yang mempengaruhi atau mendorong globalisasi. Yang pertama ada perkembangan sistem perekonomian dunia. Yang kedua, adanya kemajuan teknologi di bidang informasi, komunikasi, dan transportasi. Kita lanjut lagi. Globalisasi di berbagai bidang. Ada bidang ekonomi, contohnya persaingan bebas melalui mekanisme pasar secara internasional. Yang kedua, adanya bidang budaya, contohnya proses migrasi. Proses migrasi ini merupakan perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan waktu yang lama. Lalu ada bidang politik, contohnya ada hubungan diplomatik atau hubungan antar negara untuk menjalin kerjasama. Jadi globalisasi ini bermacam-macam di berbagai bidang, ada bidang ekonomi, budaya, dan politik. Lalu di bidang-bidang tersebut bisa kita manfaatkan untuk menjalin kerjasama dengan negara lain. Nah, untuk saat ini negara Indonesia sudah banyak sekali memiliki hubungan kerja, memiliki hubungan ekonominya, persaingan pasarnya di berbagai negara. Yuk kita simak video berikut. Pernah mikir nggak buah naga dari Banyuwangi bisa sampai ke Dubai? Atau mie instan yang kita makan tiap hari, bahannya malah dari Australia. Nah, itu semua gara-gara ekspor dan import. Terus bedanya ekspor import apa ya? Simpelnya, ekspor itu kita jual barang ke luar negeri. Contohnya, petani Indonesia kirim kopi ke Jepang. Nah, kalau impor kebalikannya, kita beli barang dari luar negeri. Contoh, Indonesia beli handphone dari Korea. Jadi, kalau ada produk jalan-jalan ke luar negeri, itu ekspor. Kalau ada barang datang jauh-jauh ke kita, itu impor. Yuk Kak, kita kuis dulu untuk melatih konsentrasi kita.